Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina la mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan penjelasan Al-Imam Al-Hafidh ya, Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dari syarah hadis Arba'in ya, yaitu hadis, kita masih hadis yang kedua, hadis Jibril ya, alaihi salam, tentang maratibuddin ya, tingkatan agama. Dan kita sudah masuk ya pada pekan yang lalu ya, atau beberapa pekan yang lalu, bahwa Islam dan iman itu memiliki makna yang berbeda apabila disebut dalam satu kalimat yang sama ya. Tetapi jika disebut bersendirian, maka dia memiliki makna yang sama, di mana iman adalah Islam, Islam juga adalah iman ya. Tapi jika disebut kalimat ini pada satu hadis misalkan, maka iman itu adalah amalan hati, i'tiqad, ya, dan Islam itu adalah amalan badan. Kemudian ya, beliau kembali menjelaskan dan membawa riwayat-riwayat yang berkaitan dengan kapan seseorang dicabut Islamnya, atau kapan makna Islam atau iman itu hilang dari seseorang. Dan beliau juga sedikit menyinggung ya, apakah murtakibul kabirah atau pelaku dosa dosa besar itu dia masih disebut orang beriman atau dia disebut orang yang tidak beriman ya. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala di dalam penjelasan beliau. Ana masih belum bisa ngaktifin ininya ya, qadarullah. Belum bisa nampilin PDF-nya. Taib. Naam. Qala Al-Hafidh rahimallahu taala, wa amma ismul Islam, adapun Islam itu ya, atau nama Islam, sebelumnya beliau mengatakan waqad ikhtalafa ahlus sunnah hal yusamma mu'minan naqisal iman au yuqalu laisa bimu'min lakinnahu muslim ala qaulain wa huma riwayatani an Ahmad, yaitu ahlus sunnah ya, beliau menyebutkan khilaf ya, apakah orang ya eh, yang tidak melaksanakan sebagian amal ya, atau melakukan dosa itu disebut mukmin yang imannya kurang, atau dia tidak disebut mukmin tapi hanya disebut muslim. Beliau menyebutkan ada dua pendapat ya dari Ahmad ya, Imam Ahmad, tetapi yang benar dan yang paling tepat adalah dia tetap disebut mukmin ya.
naqisul iman, tapi dia mukmin yang imannya berkurang. Ya, jadi kalau ada orang beriman melakukan maksiat, ya dosa, berzina misalkan, atau membunuh, atau dosa-dosa yang lainnya, ya, wa iyadzubillah, maka dia tetap disebut mukmin, tapi mukmin yang naqisul iman, yang imannya berkurang. Jadi tidak lantas serta-merta ya orang yang melakukan kesalahan ya maksiat lalu dikeluarkan dari keimanannya ya. Karena itu adalah eh, pemikiran Khawarij ya yang mereka mengeluarkan pelaku dosa besar dari keimanan. Juga orang-orang Mu'tazilah ya yang mereka mengatakan manzila baina manzilatain, kata mereka kedudukan di antara dua kedudukan. Tidak disebut mukmin tapi tidak juga disebut kafir ya. Tetapi dia di akhirat kekal di neraka. Ya intinya sama saja ya. Naam, kemudian beliau mengatakan wa amma ismul Islam, adapun sebutan kalimat Islam, fala yantafi bin intifa'i ba'di wajibatihi, maka tidaklah nama ini keluar atau dicabut dari orangnya, ya, orang muslim, tidaklah dia dicabut dari keislamannya karena meninggalkan sebagian kewajiban. Misalkan dia tidak melaksanakan puasa, misalkan. Tidak lantas karena tidak melaksanakan puasa tersebut, dia tidak disebut muslim, dia tetap disebut muslim ya. Atau muslimah yang tidak menutup auratnya, tidak pakai jilbab ya. Ya, dia tetap disebut muslim, disebut muslimah, ya, walaupun dia tidak melaksanakan sebagian kewajiban. Awintihaki ba'di muharramatihi ya. Atau dia melakukan sebagian yang diharamkan ya. Misal ada orang Islam mencuri, korupsi. Apakah dia tidak disebut muslim? Tetap dia disebut muslim ya, tidak lantas karena dia melakukan dosa lalu dia tidak dikatakan lagi muslim. Dia tetap muslim ya. Kemudian beliau mengatakan ya wa innama yunfa bil ityani bima yunafihi bil kulliyah. Adapun dia bisa dicabut keislamannya apabila dia tidak melaksanakan semua syariat itu. Sholat tidak, zakat tidak, puasa tidak, haji umroh apalagi. Riba dia lakukan, ya, yang haram-haram dia lakukan. Minum khamr dia lakukan, mencuri dia lakukan. Dia tidak melaksanakan sama sekali amalan-amalan Islam. Maka yang seperti ini kata beliau ya bisa dikatakan dia dicabut keislamannya karena sama sekali tidak melaksanakan amalan-amalan keislamannya, amalan-amalan Islam. Wala yu'rafu fi syai'in min as-sunnah sahihan nafyul Islam amman taraka syai'in min wajibatihi. Kama yunfal imanu amman taraka syai'in min wajibatihi. Ya. Maka kata beliau tidak serta-merta ya dan tidak diketahui juga dari hadis yang sahih bahwasanya orang yang meninggalkan kewajiban itu lalu dikeluarkan dari keislaman atau dari keimannya ya. Tidak seperti itu ya. Wa in kana qad warada itlaqal kufri ala fi'li ba'dil muharramat. Walaupun terkadang di dalam hadis-hadis Nabi itu Nabi menyebutkan secara mutlak kekufuran ya bagi orang yang meninggalkan sebagian atau melakukan sebagian keharaman. Seperti sabda Nabi SAW ya, sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufur ya. Mencela orang Islam itu kefasikan dan membunuhnya itu kekufuran. Akan tetapi ya dijelaskan para ulama ya, Nabi SAW ya menyebutkan dan membunuhnya adalah kekufuran. Ya, kufur di sini adalah kufur asgor. Jadi kebanyakan ya hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kalimat kufur bagi orang yang melakukan dosa besar, maka makna kufur disebut
dibawa kepada makna kufur asgor. Sebagaimana firman Allah ya, dalam surah Al-Maidah itu wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak melaksanakan hukum Allah, maka dia orang-orang kafir. Maka tidak serta-merta ya orang Muslim misalkan tidak menegakkan hukum Allah lalu kita katakan dia kafir ya, tidak. Tetapi kufrun duna kufrin ya, sebagaimana eh, penafsiran yang disebutkan Ibnu Abbas rahimahullah taala dan juga para ulama yang lain. Jadi kebanyakan kalimat kufur atas dosa-dosa besar di dalam hadis-hadis Nabi SAW maka itu dibawa kepada makna kufur asgor ya. Kemudian waktalafal ulama ya, beliau mengatakan para ulama berbeda pendapat. Hal yusamma murtakibul kabair kafiran kufran asgor au munafiqan an-nifaqul asgor. Para ulama berbeda berbeda pendapat untuk menamai orang yang melakukan dosa besar. Apakah dia melaksanakan kekufuran kecil ya, kufur asgor, atau dia disebut munafik asgor ya. Jadi mereka khilaf. Kalau ada orang melakukan dosa ini orang disebut melakukan kufur kecil atau nifak kecil ya. Wala a'lamu anna ahadam minhum ajaza itlaqan nafi ismil islami anhu. Tapi beliau mengatakan aku tidak mendapati dan tidak mengetahui ada salah satu ulama dari ahlu sunnah yang membolehkan ya mencabut keislaman dari orang yang melakukan dosa tersebut ya. Illa annahu ruwiya an Ibnu Mas'ud, kecuali apa yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ya radhiyallahu taala anhu bahwasanya dia mengatakan matarikuz zakati bi muslim ya, yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah yaitu tidaklah disebut muslim orang yang meninggalkan zakat ya. Wa yuhtamalu annahu kana yarahu kafiran bidzalika kharijan minal Islam, dan bisa jadi ya makna ini dibawa kepada makna bahwasanya dia dibawa kepada makna kufur ya, keluar dari Islam ya. Wa kadzalika ruwiya an Umar fihi tamakkana minal hajj wa lam yahujja annahum laisu bimuslimin. Begitu demikian juga kata beliau apa yang diriwayatkan oleh Umar ya radhiyallahu taala anhu, siapa yang sudah wajib haji, dia sudah wajib haji. Lalu dia enggan melaksanakannya, walam yahujja, lalu dia tidak melaksanakan hajinya ya. Annahum laisu muslimin, maka disebutkan dia bukan orang orang muslim. Wazahir annahu kana ya'taqidu kufrahun. Maka dari riwayat ini kata beliau secara zahirnya dia meyakini akan kekufuran orang yang meninggalkan kewajiban ini ya. Walidzalika walihada arada an yadriba alaihimul jizyah. Karena itu ya beliau ingin mengambil jizyah bagi orang yang meninggalkan haji tersebut. Yaqulu, beliau mengatakan lima yadkhulu lam yadkhulu fil islami ba'du fahum mustamirruna ala kitabatihim ya. Maka mereka belum masuk Islam ya. Kenapa? Karena belum mau melaksanakan haji tersebut. Ala kulli hal ya, para ulama berselisih ya tentang kaum muslimin yang meninggalkan rukun Islam yang 5 itu ya. Mereka berselisih, tetapi mereka sepakat bahwasanya yang meninggalkan sholat secara seluruh ya, artinya sama sekali tidak melaksanakan sholat, ya, sholat yang fardu itu, kalau dia tinggalkan secara semuanya, 5 waktu tidak dilaksanakan, maka mereka sepakat akan kekufurannya. Artinya sepakat mereka bahwasanya orang yang Islam yang sama sekali tidak pernah melaksanakan sholat, ya semuanya, maka dia dicabut mana keislaman tersebut. Ya.
Akan tetapi sebagian rukun Islam yang lainnya para ulama berselisih pendapat ya. Kemudian wa idza tabayyana anna ismal Islam la yantafi illa biwujudi ma yunafihi wa yukhriju anil milla bil kulliyah fa ismul islami idza utliqa aw iktarana bihil madhu dakhala fil imanu kulluhu minat tasdiq wa ghairihi kama sabaqa fi hadis Amr ibn Abbasah ya. Maka kata beliau apabila telah jelas bahwasanya Islam tersebut ya apabila seseorang sudah muslim maka tidak mudah untuk mencabut dari keislamannya ya atau keluar dari agama semuanya. Karena itu sebutan Islam bagi seseorang maka ini merupakan masuk padanya makna iman semuanya ya. Dari makna tasdik yaitu membenarkan atau meyakini sebagaimana yang disebutkan pada hadis Amr ibn Abbasah. Ya, artinya apabila seseorang sudah disebut muslim, maka sejatinya makna iman juga masuk di makna muslim tersebut. Artinya dia mukmin juga ya. Kemudian beliau menyebutkan riwayat dari Nasai dari hadis Uqbah bin Malik ya radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi SAW pernah mengutus tentara ya untuk berjihad. Fagharat ala qaumin ya faqala rajulun minhum inni muslim. Lalu tiba-tiba eh, mereka menyerang satu kampung ya lalu orang yang di sana itu mengatakan aku muslim. Faqatalahu rajulun minas riyah. Lalu tiba-tiba seseorang dari pasukan perang tersebut membunuh orang ini. Padahal dia sudah mengatakan ana muslim, ini muslim. Kemudian berita ini sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi pun sangat marah ya. Nabi sangat marah kepada orang tersebut. Lalu orang ini pun ya, yaitu yang membunuh orang yang mengatakan Islam tadi ya, tentara ini mengatakan Inna maqalaha ta'awuzan minal qatli. Sesungguhnya ya Rasulullah ya dia itu mengucapkan saya muslim berlindung takut dibunuh. Kemudian Nabi SAW pun mengatakan Innallaha aba alayya an aktula mu'minan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya tidak menyuruhku untuk membunuh orang-orang yang sudah beriman. Artinya Allah melarang Nabi SAW ya untuk menghalalkan darah orang yang sudah beriman, yang sudah Islam ya. Nabi ucapkan ini salah marot dan ini juga sesuai dengan kisah Usama ibn Zaid ya radhiyallahu taala anhuma ya. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya ya, dari sabda Nabi SAW ini ya innallaha aba alayya an aktula mu'minan ya kita hadis ini menunjukkan ya bahwasanya Islam itu adalah iman. Karena orang yang dibunuh tadi mengatakan ini muslim. Lalu Nabi mengatakan an aktula mu'minan ya, yaitu dilarang Nabi untuk memerang atau membunuh orang-orang beriman ya. Dan di sini juga ada kaidah yang penting yang harus kita ketahui bahwasanya anal hukma yakunu ala da'wa waz zahir ya. Hukum itu harus sesuai dengan ya kita menghukumi orang sesuai dengan pengakuan dan zohirnya. Adapun batinnya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita menghukumi seseorang dari pengakuan dia dan dari zohir yang kita lihat amalan dia ya. Maka kalau pengakuannya dia muslim, ya, zohirnya dia pakai jilbab misalkan atau ngucapin salam dan kita nggak tahu misalkan, maka hukum asalnya ya dia muslim ya anak muslim misalkan dia mengatakan saya Islam ya sudah berarti dia Islam. Adapun mengorek-ngorek batinnya, mengorek-ngorek isi hatinya itu bukan urusan kita karena hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui isi hati orang tersebut ya. Wa hisabuhum 'alallah. Maka perhitungan mereka ya perhitungan keimanan keyakinan mereka itu hanya Allah Subhanahu wa taala.
Taib. Kemudian ya beliau membawakan banyak riwayat ya, yang berkaitan dengan perkara-perkara keimanan dan juga keislaman ya, seperti yang disebutkan oleh beliau ya, riwayat dari Sunan Ibnu Majah ya, dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, berkata kepadaku Rasulullah SAW, ya Adi, aslim taslam, wahai Adi, ya radhiyallahu taala anhu, Islamlah kamu, kamu akan selamat. Kemudian qultu wa mal Islam, aku pun bertanya, ya Rasulullah, apa itu Islam? Maka Nabi menyebutkan Islam itu adalah tasyhadu an la ilaha illallah wa tasyhadu anni Rasulullah. Engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah, Rasulullah. Wa tu'minu bil aqdari kulliha, dan engkau wajib beriman kepada takdir semuanya, ya, khairiha wa syarriha, takdir baik atau takdir buruk ya. Hulwiha wa murriha, baik yang senang atau yang pahitnya. Fahadza nassun fi annal iman bil qadari minal Islam. Ini juga menunjukkan ya bahwasanya beriman kepada takdir itu termasuk makna dari Islam ya. Naam. Kemudian ya beliau menyebutkan tentang syahadatain. Beliau mengatakan, "Tsumma inna syahadatain min khisalil Islam bi ghairi niza'." Maka syahadatain ini termasuk rukun Islam tanpa diragukan lagi ya, tanpa ada perselisihan. Ya. Walaisal muradu al-ityanu bilafzihima, dan makna syahadatain ini tidak cukup cuma diucapkan ya. Jadi syahadat itu tidak hanya kita mengatakan syahadu an la ilaha illallah ya. Karena ada konsekuensinya. Dan apa konsekuensinya? Ya beliau mengatakan bahwasanya eh duna tasdiqi bihima, tanpa diyakini ya, atau membenarkan dari konsekuensi dari syahadat tersebut, syahadatain tersebut. Fa'ulima anna tasdika bihima dakhilun fil Islam. Maka kita ketahui, kata beliau, bahwasanya membenarkan syahadatain itu, meyakininya dan membenarkannya itu bagian dari makna makna Islam itu sendiri ya. Jadi syahadatain itu tidak boleh hanya diucapkan ya, wajib diyakini dan dibenarkan, apa namanya, diyakini dan dipercaya, juga diamali konsekuensi dari syahadatain tersebut. Waqad fassara al-Islam al-mazkura fi qouli ta'ala, dan Allah ya, eh, menyebutkan ya di dalam surat Al-Imran itu bahwa Islam itu ya, agama Islam itu, para ulama ya, para ulama itu menafsirkan makna Islam dalam surat Al-Imran ayat 19 ya, inna dina indallahil Islam ya, yaitu sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Maka ditafsirkan oleh para sahabat, maknanya adalah, atau ditafsirkan oleh para salaf, maknanya adalah tauhid wa tasdik. Artinya benar-benar kita mentauhidkan, mengesahkan Allah, dan juga meyakini akan syahadatain tersebut. Ta'ifatu minas salaf, yaitu ditafsirkan oleh banyak dari para salaf, di antaranya Muhammad ibn Ja'far ibn Zubair ya. Wa amma idza nufiyal imanu an ahad wa asbata lahul Islam kal a'rabil ladzina ahbarallahu anhum. Adapun seseorang yang dinafikan keimanan darinya lalu ditetapkan baginya makna Islam, seperti orang-orang Arab Badui ya, yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Hujurat ya. Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna, orang-orang Arab Badui itu mengatakan kami telah beriman. Qul lam tu'minu,
Allah mengatakan, katakan Muhammad SAW, lam tu'minu, kalian belum beriman. Jadi dinafikan keimanan mereka, tapi ditetapkan bagi mereka keislaman. Ya. Walakin qulu aslamna, tapi ucapkan oleh kalian, kalian telah Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, belumlah masuk iman dalam hati kamu. Sebenarnya udah disebutkan ya maknanya di sini, belum sempurna imannya ya. Fa innahu yantafi rusukhul imani fil qalbi wa tathbutu lahumul musyaraka fi a'malil islami dhahira ma'a nau'i iman yusah ya, yusahhihu lahumul amal ya. Jadi yang dinafikan di sini adalah kuatnya imannya atau kesempurnaan iman yang ada di hatinya. Ya, karena itu ditetapkan bagi dia kalimat Islam, ya amalan-amalan Islam yang zahir, dan tentu harus ada imannya, ya ada iman di dalam. Karena kalau hanya beramal tidak beriman itu nggak akan diterima. Ya artinya mereka ada imannya, tapi imannya masih tipis ya. Karena di ayat selanjutnya Allah berfirman, wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a. Ya, jika kalian mentaati Allah dan Rasulnya, tentu amal-amal kalian tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ditetapkan bagi mereka ada iman ya. Eh kemudian ya beliau menjelaskan tentang keimanan orang-orang siddiqin ya. Fa inna imana siddiqin alladzina yatajallal ghaibu liqulubihim hatta yasira ka'annahu syahadah. Ya, maka orang-orang yang beriman dari kalangan siddiqin, siddiqin yaitu orang-orang yang sangat percaya, sangat membenarkan, yang seakan-akan yang goib itu nampak di dalam hati mereka, sehingga seakan-akan perkara yang goib itu nyata bagi mereka. Ya, jadi Al-Imam Ibnu Rajab ya Hambali rahimahullah taala menyebutkan bahwa keimanan orang-orang siddiqin ya mereka orang-orang yang Allah puji di dalam Al-Qur'an ya. Dalam surah An-Nisa itu Allah berfirman, wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'allazina an'amallahu alaihim ya minan nabiyyin was-siddiqin ya wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kata Allah, siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, maka nanti mereka akan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Dan ini adalah tafsiran dari makna surah Al-Fatihah, di mana kita berdoa setiap hari dengan doa di dalam surah Al-Fatihah ya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu kan doa kita ya. Apa namanya? Di dalam surah Al-Fatihah. Siapa orang-orang yang Allah kasih nikmat tersebut? Ya, disebutkan ya di dalam apa? Disebutkan di dalam disebutkan di dalam surah An-Nisa, mereka adalah an'amta alaihim itu minan nabiyyin wasiddiqin, yaitu para nabi dan para siddiqin. Dan siddiqin itu di sini ya disebutkan oleh Ibnu Rajab orang-orang yang keimanannya sangat kuat ya, sehingga perkara-perkara yang gaib itu seperti nyata di dalam hati mereka. Ini perlu kita tanbih ya kalimat ini. Maksudnya perlu ditanbih, jangan sampai disalahpahami. Karena ada juga orang-orang ya dari orang-orang sufi ya atau orang-orang yang mewalikan orang-orang lain yang mereka anggap wali yang suci, yang sudah melihat melihat perkara-perkara yang gaib ya sehingga mereka tidak perlu lagi misalkan beribadah atau mereka beribadahnya jauh gitu ke Mekah ya. Tiap waktu dia sholatnya di Mekah katanya padahal dia ada di Indonesia misalkan gitu ya. Tiap Jumat dia ke Mekah padahal dia ada di Indonesia karena dia sudah tersingkap gitu. Apa namanya? Yang gaib-gaib itu. Dan ini bukan yang gaib yang benar yang mereka lihat ya. Hakikatnya dia ditipu oleh syaitan itu. Jadi yang dimaksud ini adalah orang-orang yang benar-benar bertakwa ya.
dari para salafus soleh kita seperti para sahabat, para tabiin, atau orang-orang yang benar-benar sangat beriman kepada Allah sehingga perkara-perkara gaib itu sepertinya tadi di apa di di hadapan mereka. Makanya mereka sangat yakin sekali ya dengan janji-janji Allah sehingga ketika Nabi menjanjikan surga, mereka bersegera untuk melaksanakan amalan tersebut ya. Nabi janjikan surga, mereka segera melaksanakan perintah tersebut. Seorang bertanya kepada Rasulullah SAW ya, yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah ya, Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, eh, seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kata dia, aro'aita in solaitul maktubah, kemudian wasumtu Ramadan ya, wa ahlaltul halal wa haramtul haram falam azid zalika syai'an adkhulul jannah. Apakah kalau aku melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan puasa, kemudian menghalalkan yang dihalalkan Allah, ya maksudnya dia meyakini bahwa itu halal ya, sebagaimana apa yang Allah dan Rasulnya halalkan, dan mengharamkan atau menjauhi yang haram-haram sebagaimana Allah haramkan. Apakah aku akan masuk surga? Kata Nabi SAW, naam, kau akan masuk surga. Semangat, makanya mereka semangat ya, seakan-akan surga itu ada di hadapan mereka. Ya, surga itu seakan-akan ada di hadapan mereka sehingga mereka semangat beramal, semangat beribadah, semangat bersedekah. Pokoknya amalan yang di dalamnya ada janji Allah surga, mereka laksanakan amalan tersebut. Ya, berbeda dengan keimanan kita ya, yang sangat lemah ya terhadap perkara yang gaib sini, terhadap negeri akhirat, sehingga kita itu malas beramal. Bahkan kebanyakan kita semangat kalau ada eh, yang zohir gitu, yang nampak. Ayo ke masjid, nanti ada yang bagi-bagi kambing guling. Oh, baru semangat ke masjid. Wah iya, kambing guling, ke masjid aja. Ayo kita ini kerja bakti, misalkan tolong nolong. Nanti ada liwet, nasi liwet. Oh, pakai ikan asin. Oh, pakai pete, sambal pete. Semangat. Yang apa disemangatinya itu karena ngelihat yang zohir-zohir. Padahal kalau kita yakin dengan keyakinan yang besar, keyakinan yang tinggi atau keyakinan yang sangat yang sangat besar ya terhadap janji-janji Allah, karena semua itu adalah gaib. Ya. Janji Allah itu memang gaib. Surga neraka itu ya gaib. Balasan di akhirat ya gaib. Tapi kalau dia sangat yakin, subhanallah, itu derajat dia ibadah seperti orang-orang siddiqin ya, orang-orang muhsinin yang mereka beribadah seakan-akan melihat Allah. Ya, seakan-akan mereka melihat Allah. Fa ilam takun tara fa innahu yaraka. Atau seakan-akan mereka dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu hadirkan di dalam hati kita itu uh, keriduan Allah Subhanahu wa taala, ampunannya dan juga pahala-pahala dari sisi Allah. Jadi, saudaraku yang dirahmati Allah, sering-sering kita baca hadis tentang pahala-pahala ya. Tentang pahala-pahala atau kutaman-kutaman amalan soleh atau kutaman-kutaman eh, amalan-amalan yang diperintahkan ya, dan juga ancaman-ancaman dari sisi Allah atas kesalahan, dosa atau maksiat yang kita lakukan. Sehingga apa? Kalau itu meresap di dalam hati kita ya, janji Allah tersebut dari Al-Quran atau dari Sunnah Nabi SAW meresap gitu dalam hati kita sehingga kita semakin semangat. Karena iktikad, ya, iktikad akidah itu kan tempatnya hati. Ya, iktikad kita itu di hati memang. Dan hati itu kalau disirami dengan kalamullah ya, dan isi kalamullah firman Allah itu diantaranya janji-janji Allah ya, surga-surga dan juga ancaman-ancaman ya. Kalau ini terus kita tadaburi, kita masuki, kita resapi ya, kita pikirkan, kemudian kita resapi, kita renungi dan sehingga dia seperti nyata, wah itu pasti sebelum azan kumandang kita udah duduk di masjid. Kenapa?
karena dia yakin dan akan ganjaran pahala bagi orang yang menunggu sholat, bagi orang yang mendengar azan, ya. Siapa yang mendengar azan ya, dari hatinya dakhalal jannah. Kemudian menjawab azan bersolawat, mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Atau memintakan wasilah untuk Rasulullah SAW, ya maka akan mendapatkan syafaat atau diampuni dosanya. Kemudian sholat sunnah, ya sebelum sebelum qobliyah, ya qobliyah sholat fardu itu sholat rawatib lah. Itu Nabi SAW menjanjikan akan dibangun oleh Allah rumah di surga. Subhanallah, ya, rumah di surga. Bayangkan kalau dia benar-benar yakin itu janji Rasulullah SAW, ya Allah yang menjanjikan, ya Nabi SAW mengabarkan dia akan mendapatkan surga, ya as-sadiqul masduq, ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia yakin betul, dia semangat itu melaksanakan rawatib, tidak akan meninggalkannya. Apalagi 2 rakaat sebelum sholat fajar itu, ya sholat subuh, khairum minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Oh, semangat banget pasti dia. Bayangkan rumah di surga. Ya, di dunia aja kita itu pengen banget punya rumah, ya. Kerja siang malam kan supaya bisa punya rumah gitu. Supaya bisa punya fasilitas di kehidupan dunia ini. Nah, kalau dia yakin dengan janji Allah, Allah yang mampu menciptakan kenikmatan dunia yang nyata dia lihat, sebagaimana Allah juga mampu menciptakan kenikmatan akhirat yang sekarang goib tapi nanti nyata setelah hari kiamat, Allah akan nyatakan itu. Maka sungguh inilah derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka beliau mengatakan orang-orang siddiqin ini yang imannya sangat tinggi, ya, bihaitsu la yuqbalu tashkik, ya, walal irtiyab, di mana sudah nggak ada lagi keraguan dalam hatinya, laisa ka imani ghairihim mimman lam yablugh hadhihi darajah, tidaklah seperti iman selain mereka yang belum mencapai derajat ini keimanannya, ya. Lau syukkika ladakhalahu syak, seandainya diragukan pasti akan masuk padanya keraguan. Walihada ja'ala Nabi SAW martabat al-ihsan an ya'budal abdu rabbahu ka'annahu yarahu. Oleh karena itu, Nabi jadikan, ya, tingkatan ihsan dalam hadis ini, ya, yaitu seakan-akan seorang menyembah Allah, seakan-akan melihatnya. Wa hadza la yahsulu li umumil mu'minin. Dan ini tidaklah didapatkan oleh semua orang yang beriman. Enggaklah semua orang beriman mendapatkan keutamaan ini. Wa min huna qala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan ma sabaqakum Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu bi kasrati shamin wala salatin walakin bi syai'in waqara fi sadrihi. Jadi mereka mengatakan, ya, para salaf terdahulu, tidaklah kalian, ya, mendahului Abu Bakar dengan banyaknya puasa dan sholat. Artinya kita nggak akan mampu, ya, mengalahkan Abu Bakar itu radhiyallahu taala anhu, ya, hanya dengan puasa dan sholat. Karena bisa jadi puasa dan sholat kita lebih lebih banyak gitu, lebih banyak jumlahnya. Tetapi yang mengalahkan keimanan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu terhadap seluruh kaum mukminin, ya, apa? Bisyai'in waqara fi sadrihi, sesuatu yang menetap dalam hatinya, yaitu keyakinan yang sangat tinggi. Makanya beliau digelari radhiyallahu taala anhu as-siddiq, yang sangat membenarkan berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka makna syahadatain, ya, Muhammad Rasulullah, diantaranya at-tasdiq bima akhbarahu sallallahu alaihi wasallam, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, kalau kita ingin tinggi derajat keimanan kita di sisi Allah, periksa keyakinan kita terhadap hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apakah kita hanya menganggapnya cuma berita-berita begitu saja, atau betul-betul berita yang Nabi kabarkan itu seakan-akan nyata di dalam hati kita sehingga kita semangat untuk meraihnya, ya,
apabila itu adalah janji-janji surga, dengan amalan-amalan yang spesifik, misalkan semangat melakukan amalan itu, begitu juga ancaman-ancaman neraka dengan amalan-amalan dosa-dosa yang spesifik, kita pun berusaha menjauhkan. Kenapa? Karena apa yang dikabarkan Nabi itu benar-benar meresap di dalam hati kita. Ya, maka kalau misalkan hati ini disirami dengan Al-Quran, disirami dengan Sunnah, ya Allah Subhanahu Wa Taala akan memperbaiki keadaannya. Ya, Allah akan memberikan ketenangan, kekuatan, dan juga ketakwaannya. Tapi kalau hati kita diisi dengan joget-joget, ya, nyanyi-nyanyi, nari-nari, lagi galau nih, akhirnya dengerin musik, misalkan nyanyi-nyanyian, ya sudah, yang ada terus hati ini dipenuhi dengan kemelut hitam, dosa, titik-titik noda itu terus menutupi, jangan sampai dia menjadi ron, ya, menjadi penghalang, sehingga hatinya pun mati, na'udzubillah min dzalik, ya. Bal toba Allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila, kata Allah. Bahkan Allah sudah kunci mati hati mereka karena kekufuran yang senantiasa mereka lakukan. Ya, maka saudaraku yang dirahmati Allah, semangatlah kita melaksanakan pengajian, ya, mendengarkan kajian, mentadaburi Al-Quran, mentadaburi sunnah Nabi SAW, itu semangat. Karena kita itu sedang memasukkan sesuatu yang berharga, yang sangat suci, kalamullah, ke dalam ini loh, tempatnya itu hati kita. Jadi hati ini seperti wadah, kata para ulama itu. Ya, yang dimasukin apa? Itu tergantung. Ya, yang memasukinya itu mata, telinga, ya, pikirannya, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Wasu'ila Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, hal kanatis sahabatu yadhakun? Ya, Ibnu Umar pernah ditanya radhiyallahu taala anhuma, apakah para sahabat itu tertawa? Maka beliau mengatakan, ni'ma wal imanu fi qulubihim. Na'am, ya, wal imanu fi qulubihim amsalul jibal. Naam, ya benar, mereka juga tertawa, ya mereka manusia sama, mereka manusia seperti kita. Tapi kata beliau, di hati mereka keimanan itu seperti gunung, kokoh, tegak, kuat, menancap gitu. Fa inna hadza mimmanal imanu fi qalbihi yazin zur'au sya'ira kallazina yakhrujuna min ahli tauhid minan nar fahaula yasihu an yuqalu lam yadkhulul imanu fi qulubihim lidhafihi indahum. Adapun orang yang di hatinya imannya sebesar zarrah atau biji sawi, itu kecil banget imannya, ya, yang mereka itu nanti akan dikeluarkan juga dari neraka karena mereka juga disebut mukmin, ya, ahli tauhid, tapi sedikit sekali, eh, karena apa? Karena keimanan mereka yang sangat kecil gitu, ya. Jadi nggak bisa dibandingkan dengan para sahabat yang keimanannya sangat tinggi, ya. Baik, kemudian beliau mengatakan wahazihil masail, adapun permasalahan ini, ya, yaitu masalah Islam, masalah iman, masalah kufur, masalah nifak, masailu azimatun jiddan, kata beliau, ini pembahasan yang sangat agung sekali, atau permasalahan pembahasan yang sangat besar, ya. Fa inna Allah 'allaqa bihadzal asma as-sa'ada wasyaqawa wastihqaqal jannati wan nar wa ikhtilafu fi musammayatiha awwal ikhtilafin waqa'a fi hadhil ummah. Karena itu kata beliau, istilah ini, ya, istilah Islam, iman, kufur, nifak, Allah kaitkan dengan kebahagiaan dan penderitaan atau siksaan. Naam, ahlul iman, ahlus sa'adah. Ahlul kufri, ahlus syaqawah. Ya. Dzalika bi annal ladzina kafaru taba'ul batila wa annal ladzina amanu taba'ul haqqa min rabbihim, ya. Kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Apa namanya? Kadzalika yadribullahu linnasi amsalahum, ya. Di dalam surat Muhammad itu di awal-awal Allah sebutkan itu, ya. Alladzina kafaru wa suddu an sabilillahi adalla a'malahum.
walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadi wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyiati wa aslaha balahum. Orang-orang yang kufur, orang yang kafir, menghalangi dari jalan Allah, maka Allah akan hapus amalan-amalan mereka. Allah akan sia-siakan. Allah akan tinggalkan amalan mereka. Nggak akan dibalas. Adapun orang yang beriman dan beramal soleh dan beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dari Rabb-nya, dan itu adalah kebenaran, kaffara anhum sayyi'atahum. Allah akan hapus dosa mereka. Wa aslaha balahum. Dan Allah akan perbaiki keadaan mereka. Naam, dan banyak dalil-dalil yang menunjukkan ini ya. Dan juga berhak atasnya surga dan neraka. Dan perbedaan istilah nama ini, inilah terjadinya awal perselisihan di dalam umat ini. Wa huwa khilaful khawarij lis sahabah haitsu akhraju usatal muwahhidina minal islami bil kulliyah. Dan yang menyelisihi para sahabat itu adalah kaum khawarij ya, yang mereka mengeluarkan pelaku dosa besar dari orang-orang yang bertauhid dari Islam secara menyeluruh. Wa adkhaluhum fi dairatil kufri. Mereka pun memasukkan orang-orang yang melakukan dosa besar ini istilah kekufuran. Ya. Wa amiluhum muamalatal kuffar. Mereka pun bermuamalah seakan-akan pelaku dosa besar ini orang-orang kafir. Ya. Ini khawarij yang sangat sesat dan menyesatkan. Ya. Dan konsekuensinya apa? Wastahallu bidzalika dima'al muslimina wa amwalihim. Kerusakan yang bahaya dari i'tiqad akidah ini, mereka menghalalkan darah kaum muslimin dan harta-harta mereka ya. Summa hadatsa ba'dahum khilaful mu'tazilah wa qauluhum bil manzilah bainal manzilatain. Setelah itu muncul lagi ya kebid'ahan selanjutnya dari Mu'tazilah yang diprakarsai atau yang diawali oleh Wasil bin Atha yang pernah duduk di majelisnya Hasan al-Basri ya rahimallahu taala, di mana dia bertanya tentang kedudukan pelaku dosa besar. Hasan al-Basri rahimahullah taala menjawab dengan jawaban Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, tetapi dia menolak dan dia menetapkan bahwasanya pelaku dosa besar itu dia di satu manzilah baina manzilatain, satu kedudukan di antara dua kedudukan, tidak disebut mukmin, tidak juga disebut kafir. Kemudian hadasa khilaful murji'ah. Kemudian setelah itu terjadi juga ya permasalahan keimanan ini, yaitu orang-orang murji'ah, di mana mereka mengatakan innal fasiqa mu'minun kamilul iman. Orang-orang fasik itu orang-orang yang beriman yang sempurna keimanan. Jadi kalau murji'ah itu mengeluarkan makna amal ke dalam makna iman. Mengeluarkan amal dari makna iman. Jadi mereka disebut murji'ah. Jadi bagi orang murji'ah yang penting kamu beriman. Kalau kamu beriman, ya sudah sempurna imanmu itu tanpa harus beramal, atau kalau kamu melakukan dosa, imanmu sudah sempurna karena kamu telah membenarkan ya tentang perkara-perkara keimanan tersebut. Ya. Dan ini juga menyelisihi Ahlussunnah wal Jamaah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah di antara mereka, di antara Khawarij dan Murji'ah, di antara Mu'tazilah, ya, di antara Jabriyah dan Qadariyah dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan wa qad sannafal ulama'u qadiman wa hadisan fi hadhil masail tasannif muta'addidah. Dan kemudian para ulama sudah menulis ya, baik dari yang dahulu maupun yang sekarang dalam perkara ini dengan kitab-kitab yang banyak ya. Wa mimman sannafa fil iman min a'immatis salaf, dan di antara ulama Ahlus Sunnah ya, salafus saleh yang menulis perkara iman, Al-Imam Ahmad ya rahimahullahu taala, wa Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam rahimahullahu taala, wa Abu Bakar ibn Abi Syaibah ya, Kitabul Iman li Abi Syaibah itu ya rahimahullahu taala, wa Muhammad ibn Aslam At-Tusi rahimahullahu taala, wa kathurat fihi tasannifu ba'dahu min jami'i tawaif wa qad dzakarna hahuna
nukatan ya, jami'atan li usulin katsiratin min hazil masail wal ikhtilafi fiha wa fi insyaallahu kifayah ya. Maka beliau mengatakan disebutkan hanya cukup sebagian permasalahan ini saja ya. Naam ya, para ulama menulis kitab-kitab yang disebut tadi al-iman, ya maksudnya apa? Untuk menjelaskan makna iman yang benar, tidak seperti yang disangka oleh orang Khawarij atau yang dibuat-buat oleh orang Mu'tazilah atau yang disangka oleh orang-orang Murji'ah ya, di mana mereka menyelisihi usul i'tiqad para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya para salafus soleh yang berkaitan dengan makna al-iman dan perinciannya. Maka bagi kita juga wajib ya mengetahui perkara-perkara pokok keimanan ini agar jangan sampai kita jatuh ke dalam syubhat-syubhat ya, pemikiran-pemikiran yang menyimpang tersebut. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala habibina nabina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukur jazakallahu khairan pada Ustazana Faisal Misaf Ta'ala yang telah menjelaskan dari syarah hadis kedua tentang iman, Islam, dan ihsan. Tadi apakah mau dibuka tanya jawab Ustaz? Atau Nah, sudah? tafadhal. Baik. Jamaah sekalian, rahimani rahimakumullah. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua, ya ini sesi tanya jawab. Bagi jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Boleh bertanya langsung dengan mengklik tombol raise hand pada aplikasi Zoom Meeting ini. Insya Allah oleh panitia akan dibantu di unmute. Ataupun juga pertanyaan dapat disampaikan melalui chat box pada Zoom Meeting ini. Sambil menunggu Assalamualaikum pertanyaan. warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Oh iya, mangga silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan nih Pak Ustaz, saya mau bertanya dengan nggak ada kaitan dengan materi ini, dan saya izin bertanya Pak Ustaz, kalau misalkan kita kan saya pernah baca itu Pak Ustaz, hawa nafsu biasa sama hawa nafsu birahi itu bedanya apa sih Pak Ustaz? Wallahu ta'ala alam. Naam. Saya nggak tahu apa perinciannya ya. Yang pasti hawa nafsu itu eh, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan dengan istilah syahwat ya. Allah juga menyebutkan dengan istilah nafsu ammaratun bisu, yaitu yang selalu menyuruh berbuat buruk. Allah juga menyebutkan nafsul lawamah, itu yang jiwa yang senantiasa jiwa yang menyesal itu, dan juga nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Tapi istilah hawa di dalam Al-Quran ya, Allah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang tersesat itu memang kebanyakan mereka mengikuti hawa nafsu yang buruk tadi ya. Seperti firman Allah dalam banyak ayat ya, wattaba'u ahwa'ahum kata Allah, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka yang buruk itu. Ya Pak Ustaz. Nah, Ya Pak Ustaz. Jadi kalau sama Ustaz jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu demikian pertanyaan dari Okti Yuniati di Bandung. Untuk saja kami persilakan jika ada jamaah yang ingin bertanya, boleh menyampaikan dengan mengklik tombol raise hand ataupun juga menyampaikan pertanyaannya melalui chat box di Zoom Meeting ini pada Ana selaku moderator. Sambil menunggu pertanyaan dari yang lain, mohon ini karena di masyarakat Indonesia khususnya masih banyak tadi yang sudah Allah sudah Ustaz sampaikan di pertengahan pembahasan bahwa
kalangan-kalangan tertentu seperti Sufia mempercayai gitu ya, mempercayai orang-orang soleh mempunyai karomah tertentu, sehingga di Indonesia itu dipercayai tanda petik ada kesaktian gitu ya, yang kalau secara logika kita kok ini saktinya melebihi Rasulullah gitu, emang yang kekasih Allah itu siapa gitu ya, secara logika. Nah, ketika ada syubhat-syubhat tersebut, ada pangan tersebut mengatakan, iya kalau disampaikan secara logika nggak akan masuk akal gitu. Karena ini kan karomah, lagi-lagi yang dibahasnya adalah karomah dan lain sebagainya, wali-wali Allah dan sebagainya begitu Ustaz. Ini bagaimana menyikapi ataupun juga menghadapi orang-orang yang demikian, yang eh, apa namanya secara tidak langsung pun juga menebarkan syubhat-syubhat kepada orang-orang awam begitu Ustaz. Mohon bantuan pencerahan. Nah, barakallahu fikum ya. Eh, Makanya penting ya bagi kita menjelaskan tentang sumber atau usul pokok akidah keyakinan. Ini penting. Ini kayaknya urgent ya bagi kita kaum muslimin. Bahwasanya keyakinan itu dibangun keyakinan yang benar ya. Keyakinan Islam. Kita ini kan Islam. Punya akidah, punya keyakinan. Nah, keyakinan kita itu harus dibangun dari sumber yang benar. Dari mana? Dari Al-Quran dan Sunnah. Itulah sumber yang benar. Ya. Maka ketika kaum muslimin mengetahui usul ini, bahwa usul i'tiqad kita itu adalah Alkitab was Sunnah ala fahmi salaf, sehingga kalau kamu berbicara tentang keyakinan, tentang karomah, perkara-perkara yang gaib, ya, karena di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan pertama kali tentang sifat orang muttaqin, allazina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada yang gaib, dan perkara-perkara yang gaib ini tidak ada yang mengetahuinya. La ya'lamuha illallah illa huwa. La ya'lamuhu illa huwa. Tidak ada yang mengetahuinya. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuhu illa huwa. Dalam surah Al-An'am itu. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Mau karomah, mau dia kejadian sakti yang lainnya, apalagi itu cuma cerita-cerita ya, yang kita lihat secara langsung saja itu kita bisa langsung menilainya apakah itu karomah para aulia atau itu adalah tipuan syaitan, bisa kita timbang. Apa timbangannya? Alkitab dan Sunnah. Kalau memang itu misalkan karomah para wali, kita lihat menurut Alkitab dan Sunnah, kita lihat amalan orang ini, kita lihat ininya dia apa yang dia sampaikan apa ya. Kita lihat ada petunjuknya enggak dari Rasulullah SAW, dari para sahabat mengenai kesaktian ini. Kalau enggak ada ya sudah, berarti ini sesuatu yang menyimpang ya. Ini sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab dan Sunnah. Ya, maka penting ya kita itu sekarang harus menjelaskan, berakidah, berkeyakinan itu harus dari sumber yang benar, dari sumber yang suci, dari sumber yang suci ya, yang Nabi SAW membawa sumber ini kepada umat manusia ya, sehingga mereka pun dikeluarkan Allah dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Apa sumbernya ini? Hidayah ini ya Alkitab, Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Wallahu taala alam. Baik, Masya Allah, syukur jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Berikutnya kami persilakan kepada Umu Amr di Saung Ukhuwah Amerika dan Kanada. Silakan. Ya, Kang Zaid, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya hari ini. Ini ada pertanyaan dari peserta Bumiku Mengaji dulu, Ustadz. Dari seorang akhwat yang alhamdulillah telah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah masuk Islam, tetapi Alhamdulillah. keluarganya, ibunya belum masuk Islam, Ustadz. Sampai saat Oh ya. ini ibunya belum mengetahui bahwa anaknya sudah masuk Islam dan ibunya mengharapkan dia pulang karena menjelang Natal. Apa yang harus dia lakukan dan bagaimana cara menasehati ibunya
eh, dalam hal ini. Jazakumullahu khairan Ustadz atas nasihatnya. Nah, wa jazakillah khairan. Eh, yang pertama yang harus dia lakukan ya dia memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada Allah, memudahkan urusannya, meminta dengan sungguh-sungguh dengan Allah Taala agar memberi kekuatan untuknya ya menyampaikan kebenaran ini. Karena apa yang dia telah lakukan ini kebenaran dan ini adalah pilihan pilihan yang sangat tepat ya, pilihan yang sangat bagus dan pilihan yang sangat memberikan keselamatan untuknya ya, yang paling selamat di dunia dan di akhirat yaitu memilih agama Allah Islam. Maka dengan keislamannya itu subhanallah ini hidayah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin berikan karunia kepadanya ya. Wa may yuridillahu an yahdiyahu ya yashrah sadrahu lil Islam. Kata Allah siapa yang Allah fama yuridillahu an yahdiyahu ya yashrah sadrahu fil Islam dalam surah Al-An'am itu siapa yang Allah ingin memberikan hidayah kepadanya, Allah akan lapangkan hatinya untuk menerima hidayah Islam. Lalu apa yang harus dia lakukan ya? Setelah dia berdoa, benar-benar bersungguh-sungguh meminta kepada Allah, ya. Karena dia belum hafal doa-doa, nggak apa-apa dia pakai bahasa dia. Minta kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah aku untuk misalkan mengabarkan kepada ibunya ya, kepada orang tuanya bahwa saya sudah Islam. Kenapa perlu dikabarkan? Ya, ini juga bagian dari dakwah dan ini juga bagian dari ajakan. Kemudian tentu menyampaikannya dengan cara yang paling baik ya, tidak dengan cara yang tidak dengan cara yang buruk ya atau dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam syariat. Nah, kemudian boleh dia meminta bantuan misalkan kalau memang sulit ya dari saudaranya yang mengerti keadaan dia ya yang bisa juga menenangkan ibunya misalkan saudaranya atau siapapun yang bisa membantu dia untuk menyampaikan masalah ini. Naam, wallahu taala alam. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Wallahu taala alam. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tadi mengatakan bahwa seseorang bila dia tidak pernah melakukan sholat, walaupun dia mengaku Islam, atau tadinya dia pernah melakukan sholat dan dia meninggalkan sholat akhirnya dan tidak pernah sholat, berarti dia sudah meninggalkan Islam. Nah, apakah orang yang seperti ini yang nyata di depan mata, artinya kita memang mengetahui dia tidak sholat sama sekali, apakah kita tidak usah memperlakukan sebagaimana seorang muslim? Karena misalnya salam, apakah kita bisa mengucapkan salam kepada orang tersebut? Yang kedua, bila orang tersebut jatuhnya kepada orang fakir, apakah kita boleh memberikan zakat kepadanya? Mohon nasihatnya Ustadz, jazakumullahu khairan. Naam, wa jazakillah khair dan itu bukan ucapan saya ya, itu ucapan para ulama dan juga dinukil oleh Al-Imam Ibn Rajab rahimallahu taala. Ini ucapan atau pendapat para ulama dan banyak pendapat para ulama yang mengatakan seperti ini. Akan tetapi ya tentu pendapat para ulama ini ya hukum secara umum seperti tersebut. Adapun penghususan yang ta'yin kufur terhadap seorang orang tertentu maka ini bukan urusan kita dan ini bukan wewenang kita tentunya ya. Maka harus terpenuhi juga misalkan syarat-syarat atau penghalangnya ya. Tidak bisa sembarangan juga kita mengeluarkan seseorang secara
apa keislaman mentayin, maksudnya benar-benar menentukan si fulan kufur, misal si fulan kufur ya karena dia misalkan nggak sholat, itu nggak bisa seperti itu. Karena kita juga nggak tiap 5 waktu kan melihat dia, melihat tingkah laku dia atau yang lainnya ya. Jadi Ini ada hukum tambahan Ustadz. Kebetulan dia keluarga Ustadz. Jadi tahu memang tidak pernah sholat sama sekali Ustadz. berarti harus dinasehati dulu, harus dinasehati, ditanya apa sebabnya, mengapa gitu. Nah, karena hukum asalnya dia muslim kan, hukum asalnya dia muslim. Ditanya, dikasih tahu, kemudian eh, lihat apa jawaban dia, kemudian apa ininya dia gitu, apa yang menyebabkan dia. Wallahu taala alam. Ya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Jazakillah khairan. Baik. Eh, ada lagi Umu Amar pertanyaannya? Oh, cukup ya. Ya Mungkin cukup. cukup Jazakumullahu baik. khair. Wajah khair. Jazakumullah khair. Alhamdulillah, jemaah sekalian rahimakumullah. Demikianlah pertanyaan-pertanyaan kita pada malam hari ini yang telah dijawab oleh Ustazuna Faisal Miftah Hafizahullah Ta'ala. Dan atas nama kru dan juga kerabat Bumi Mengaji yang bertugas pada malam hari ini, mengaturkan banyak terima kasih. Wabil khusus kepada Ustaz Faisal Miftah Hafizahullah Ta'ala yang telah berkenan menyempatkan, menyisihkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala ganjaran pahala jariah kepada Ustaz dan juga keluarga. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Akhir kalam, kami terima kasih dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada yang kurang berkenan dari pelayanan yang telah kami selenggarakan pada kajian malam hari ini. Sekali lagi jazakumullah khairan kepada Ustazuna Faisal. Terima kasih Ustaz. Selamat melaksanakan aktivitas kembali. Barakallahu fikum. Dan kita akhiri Naam saja Kang, dengan sama-sama. kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ustaz. Sami-sami Kang. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi Wa wabarakatuh. jazakallahu khair.